Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, kelas 2021A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua akun media sosial teman-teman. Dan jika sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis pecahan, kemudian cara mengubah bentuk pecahan, dan menyederhanakan pecahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, di dalam penjumlahan pecahan itu ada ketentuan. Yang pertama, penyebutnya bernilai sama. Yang kedua, samakan dengan mencari nilai KPK penyebut. Namun, jika nilai penyebutnya itu sudah sama, maka kita tidak usah lagi mencari nilai KPK dari penyebut itu. Rumusnya itu ada A per C ditambah B per C sama dengan A ditambah B per C. Kita langsung masuk aja ke contohnya, dimana di sini ada 3 per 5 ditambah 2 per 5. Nah, kita bisa lihat nih, penyebutnya itu kan sudah sama, maka kita langsung jumlahkan saja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 itu tetap ya, karena C ditambah C tuh sama dengan C di rumus yang ada di atas. Maka dihasilkan 5 per 5. 5 dibagi 5 itu adalah 1. Kemudian yang selanjutnya ada 5 per 6 ditambah 3 per 9. Nah, di sini penyebutnya belum sama nih teman-teman, maka kita cari dulu KPK dari 6 dan 9. Didapatkan 54. Nah, kita operasikannya seperti ini. C dibagi C dikali A. Jadi 54 dibagi 6 dikali 5, itu hasilnya 45. Kemudian 54 dibagi 9 dikali 3, hasilnya adalah 18. Maka didapatkan 5 per 6 ditambah 3 per 9 itu sama dengan 45 ditambah 18 per 54. Kita tambahkan 63 per 54. Ya teman-teman, 45 ditambah 18, 63. Sekarang kita sederhanakan, itu mencari EPB-nya. EPB-nya itu 9, jadi kita membagi 63 per 54 dengan 9 per 9, sama dengan 7 per 6. Nah, 7 per 6 ini sudah bentuk yang paling sederhana dari 63 per 54. Yang selanjutnya itu ada penjumlahan jika dalam bentuk desimal. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal, jumlahkan tiap angka sesuai nilai tempatnya, yaitu lurus dengan puluhan, satuan lurus dengan satuan, koma lurus dengan koma, per 10 lurus dengan per 10, dan per 100 lurus dengan per 100. Kita langsung lihat saja kepada contoh, di mana ada 10,25 ditambah 26,12. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini komanya sudah lurus. Kita langsung jumlahkan saja. 5 ditambah 2 sama dengan 7, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 10 ditambah 26, 0 ditambah 6, 6, 1 ditambah 2, 3. Maka hasil dari 10,25 ditambah 26,12 adalah 36,37. Operasi hitung yang kedua itu ada pengurangan. Di dalam pengurangan juga sama, ketentuannya ada penyebutnya harus bernilai sama. Kemudian cara menyamakan penyebutnya juga sama, menggunakan KPK. Rumusnya juga sama dengan operasi hitung penjumlahan, namun pada pengurangan kita menggunakan tanda kurang, bukan tambah. Nah, di sini ada contoh 10 per 17 dikurangi 9 per 17. Di sini penyebutnya sudah sama teman-teman, maka kita langsung kurangi saja 10 dengan 9 per 17 sama dengan 1 per 17. Contoh yang kedua itu ada dari pecahan campuran
3/7 dikurangi 3/4. Nah, kita bisa mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, itu dengan cara 7 dikali 1 ditambah 3. 7 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 10/7 dikurangi 3/4. Nah, kita cari dulu KPK dari 7 dan 4. Didapatkan 28, maka 28 dibagi 7 dikali 10 sama dengan 40, dikurangi 28 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 21. Maka didapatkan hasilnya 19/28. Jika pengurangan dalam bentuk desimal sama halnya dengan penjumlahan, koma harus sejajar dengan koma. Maka contohnya 19,68 dikurangi 12,32 sama dengan 8 dikurangi 2 itu 6, 6 dikurangi 3, 3, 9 dikurangi 2, 7, dan 1 dikurangi 1 sama dengan 6. Selain penjumlahan dan pengurangan, di dalam pecahan juga ada operasi hitung perkalian, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti pada rumus A per B dikali C per D sama dengan A dikali C dan B kali D. Contohnya ada 2, 3/5 dikali 2/3. Nah, kita ubah dulu pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa. Itu 5 dikali 2 ditambah 3 hasilnya 13 per penyebutnya tetap 5 dikali dengan 2/3, maka kita langsung kalikan 13 dikali 2 26, 5 dikali 3 sama dengan 15, maka didapatkan bentuk paling sederhananya itu adalah 1/11/15. Perkalian dengan bentuk desimal dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut. Menghitung banyak angka di belakang koma pada masing-masing bilangan, kemudian jumlahkan. Kemudian mengalihkan setiap bilangan desimal seperti bilangan bulat. Kemudian meletakkan tanda koma pada bilangan hasil operasi hitung sesuai dengan jumlah angka di belakang koma yang sudah dijumlahkan. Contohnya, 1,56 dikali 3,136. Jumlah angka di belakang koma itu jika dijumlahkan ada 5, di mana di sini ada pada 1,56 itu ada 2 angka di belakang koma, 5 dan 6. Kemudian pada 3,136 ada 3 angka di belakang koma, yaitu 1, 3, dan 6. Kita langsung kalikan saja. 1,56 dikali 3,136 sama dengan 489.216. Nah, kita hitung tadi kan di belakang komanya itu ada 5 angka. Nah, kita hitung dari belakang, kita hitung harus ada 5 angka di belakang koma, yaitu 6, 1, 2, 9, dan 8 itu harus ada di belakang koma. Maka komanya itu setelah angka 4, kita simpan koma di sana. Yang selanjutnya ada operasi hitung pembagian. Pembagian pada bentuk pecahan dapat diselesaikan dengan mengalihkan pecahan pertama dengan pecahan kedua yang sudah dibalik posisinya, atau pertukaran pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Adapun rumusnya itu adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, di sini kan tadinya C per D. Nah, kita membalikkan posisinya menjadi D per C. Jadi yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Contohnya itu ada 2/7 dibagi 3/4 sama dengan 2/7 dikali 4/3 sama dengan 8/21. Sedangkan pembagian bentuk pecahan desimal dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian operasi pembagian dilakukan seperti yang berlaku pada operasi hitung bentuk pecahan biasa. Yang selanjutnya itu ada operasi hitung campuran. Nah, untuk operasi hitung dengan penjumlahan dan pengurangan, maka bilangan dihitung dari sebelah kiri. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian, maka bilangan dihitung dari sebelah kiri juga. Kemudian untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka bilangan dihitung dari operasi hitung perkalian atau pembagian terlebih dahulu.
Kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada untuk operasi hitung yang memakai tanda kurung, maka bilangan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang lainnya. Seperti biasanya, ada latihan soal untuk teman-teman supaya teman-teman semakin paham tentang materi yang sudah dijelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.